Di sebuah kerajaan yang terhampar di padang pasir luas, hiduplah seorang pria bernama Abu Nawas yang terkenal karena kecerdasannya. Ia adalah seorang pujangga, penyair, dan filsuf yang seringkali menggunakan akal sehatnya untuk menolong rakyat jelata dari ketidakadilan dan kebodohan. Keahliannya dalam berpikir kritis serta kecerdikannya dalam menghadapi berbagai situasi menjadikannya sosok yang dikagumi dan dihormati, bahkan oleh sang raja sendiri. Suatu hari, terdengar kabar bahwa seorang dukun telah datang ke kota. Ia dikenal dengan nama Dukun Abdul Jabbar, seorang pria tua berjenggot panjang yang mengenakan jubah hitam dan membawa tongkat kayu bertatahkan emas. Konon katanya, ia memiliki kekuatan supranatural yang mampu menyembuhkan penyakit, meramal masa depan, dan bahkan mengutuk seseorang jika ia menginginkannya. Dengan kata-kata penuh tipu daya, ia berhasil meyakinkan penduduk bahwa dirinya memiliki hubungan dengan alam gaib dan mampu mengendalikan kekuatan mistis. Penduduk mulai berdatangan ke rumahnya untuk meminta pertolongan. Ada yang datang karena sakit yang tak kunjung sembuh, ada pula yang ingin mengetahui masa depannya. Dukun itu meminta bayaran mahal untuk setiap jasanya, tetapi tak satu pun dari ramalannya terbukti benar. Namun, penduduk tetap percaya padanya karena ketakutan dan kebodohan mereka. Abu Nawas yang dikenal sebagai orang bijak pun merasa ada yang tidak beres. Ia mendengar cerita dari para penduduk yang telah ditipu dukun tersebut. Sebagai seseorang yang menjunjung tinggi akal sehat, ia memutuskan untuk mengungkap kebenaran dan menghentikan kedok dukun penipu itu. Pada suatu pagi, Abu Nawas mengenakan pakaian lusuh dan menyamar sebagai orang miskin. Ia pergi ke kediaman sang dukun, berpura-pura ingin meminta bantuan. "Wahai dukun sakti, aku datang padamu dengan masalah yang sangat berat," kata Abu Nawas dengan suara merintih. "Aku terkena kutukan. Setiap malam aku mendengar suara-suara gaib yang berbicara kepadaku dan mengancam nyawaku." Dukun itu mengelus janggutnya dan tersenyum penuh tipu daya. Wahai orang malang, engkau datang ke tempat yang tepat. Aku memiliki ramuan dan mantra yang bisa mengusir roh jahat yang mengganggumu. Tetapi, tentu saja, tidak gratis. Engkau harus membayar dengan harga yang pantas." Abu Nawas berpura-pura panik dan berkata, "Aku hanya memiliki beberapa keping perak. Aku mohon, tolonglah aku." Dukun itu tertawa kecil. "Baiklah, aku akan membantumu dengan harga yang sesuai dengan kemampuanmu." Ia pun memberikan sebuah ramuan yang baunya sangat menyengat dan mengatakan bahwa Abu Nawas harus meminumnya setiap malam selama 7 hari agar kutukan itu hilang. Abu Nawas membawa pulang ramuan itu, tetapi bukannya meminumnya, ia membuangnya dan mulai menyusun rencana untuk membongkar kepalsuan sang dukun. Selama beberapa hari, ia menyebarkan berita bahwa dirinya benar-benar sembuh setelah meminum ramuan tersebut. Kabar ini segera menyebar di seluruh kota, membuat penduduk semakin percaya bahwa sang dukun memang sakti. Setelah beberapa hari, Abu Nawas kembali ke rumah dukun, kali ini dengan berpakaian layaknya seorang bangsawan. Ia membawa sekantong besar emas dan berpura-pura menjadi seorang saudagar kaya yang ingin meminta pertolongan. "Wahai dukun sakti, aku mendengar bahwa engkau adalah orang yang memiliki ilmu luar biasa. Aku ingin meminta bantuanmu," katanya dengan suara lantang. Dukun itu melihat sekantong emas dan matanya berbinar. "Tentu saja, Tuan yang terhormat. Apa yang bisa aku lakukan untukmu?" Abu Nawas tersenyum. "Aku ingin engkau melakukan sebuah ramalan yang sangat penting bagiku. Aku ingin tahu kapan aku akan meninggal." Dukun itu terdiam sejenak, tetapi karena melihat emas dalam kantong Abu Nawas, ia langsung berpura-pura melakukan ritual. Ia menggumamkan mantra yang tak jelas dan akhirnya berkata, "Dalam 3 hari, engkau akan meninggal dunia." Mendengar ramalan ini, Abu Nawas berpura-pura ketakutan dan segera pergi. Namun, ia tidak benar-benar takut. Sebaliknya, ia segera menghadap raja dan menceritakan semua yang terjadi. Sang raja,
yang juga mulai curiga dengan dukun itu, setuju untuk membantu Abu Nawas membuktikan kebohongannya. Pada hari ketiga, tepat ketika dukun yakin bahwa ramalannya akan menjadi kenyataan, para prajurit kerajaan menangkapnya dan membawanya ke hadapan raja. Raja berkata, "Wahai dukun Abdul Jabbar, engkau telah meramalkan bahwa Abu Nawas akan mati hari ini. Tetapi lihatlah, ia masih hidup dan sehat. Jelaskan bagaimana ini bisa terjadi." Dukun itu mulai berkeringat. Ia berusaha mencari alasan, tetapi Abu Nawas segera menambahkan, "Dan jika engkau benar-benar seorang peramal sejati, maka engkau pasti tahu kapan engkau sendiri akan mati. Beritahulah kami, kapan ajalmu akan tiba?" Dukun itu terdiam. Ia ketakutan dan menyadari bahwa kebohongannya telah terungkap. Dengan gugup, ia berkata, Aku tidak tahu." Mendengar pengakuan itu, raja pun memerintahkan agar dukun penipu tersebut diusir dari kerajaan dan dilarang kembali. Penduduk yang sebelumnya tertipu pun akhirnya sadar bahwa mereka telah dibodohi selama ini. Mereka bersyukur kepada Abu Nawas yang telah membuka mata mereka dan menyelamatkan mereka dari penipuan. Sejak hari itu, tak ada lagi dukun penipu yang berani datang ke kerajaan. Penduduk mulai lebih menghargai ilmu pengetahuan dan akal sehat dibandingkan tahayul yang menyesatkan. Dan Abu Nawas, seperti biasa, tetap menjadi simbol kebijaksanaan dan kecerdikan yang akan selalu dikenang dalam sejarah kerajaan padang pasir itu. Di kerajaan yang dipimpin oleh Raja Harun al-Rashid, hidup seorang lelaki cerdik bernama Abu Nawas. Ia dikenal bukan hanya karena kepintarannya, tetapi juga karena kelihayannya dalam menjawab tantangan-tantangan aneh yang diberikan kepadanya. Raja sendiri seringkali menguji Abu Nawas dengan jebakan dan teka-teki yang sulit, namun sejauh ini, belum ada satupun jebakan yang berhasil membuatnya kalah. Suatu hari, seorang menteri kerajaan yang iri pada kecerdasan Abu Nawas datang kepada raja dengan sebuah tantangan baru. "Paduka Raja, selama ini kita telah mencoba berbagai cara untuk menguji Abu Nawas, tetapi ia selalu menemukan jalan keluar. Bagaimana jika kali ini kita memberinya tugas yang tampaknya mudah, tetapi sebenarnya hampir mustahil?" Raja mengangkat alisnya, penasaran. "Apa rencanamu?" Menteri itu tersenyum licik. "Perintahkan Abu Nawas untuk membawakan kitab buah 7 rupa, dengan 7 warna dan bentuk yang berbeda. Jika ia gagal, kita bisa menghukumnya karena dianggap tidak mampu memenuhi perintah kerajaan." Raja yang menyukai tantangan segera memanggil Abu Nawas ke istana dan menyampaikan perintahnya. Dengan sopan, Abu Nawas membungkuk dan bertanya, "Baginda, apakah ada batasan waktu untuk tugas ini?" Raja berpikir sejenak lalu berkata, "Kau harus menyelesaikannya dalam waktu 7 hari. Jika gagal, maka hukuman menantimu." Abu Nawas tersenyum, mengetahui bahwa ini adalah upaya untuk menjebaknya lagi. Ia berpamitan kepada raja dan kembali ke rumahnya untuk berpikir. Hari pertama, pencarian dimulai. Abu Nawas mulai berpikir keras tentang buah yang bisa memenuhi syarat. Ia berjalan ke pasar dan melihat berbagai jenis buah, tetapi banyak yang memiliki warna serupa atau bentuk yang hampir sama. Tiba-tiba, seorang penjual buah tua mendekatinya dan bertanya, "Wahai Abu Nawas, kau tampak kebingungan. Apa yang kau cari?" Abu Nawas menjelaskan tugasnya, dan si penjual mengangguk-angguk. "Aku punya beberapa buah yang mungkin bisa membantumu, tetapi kau masih harus mencari sisanya." Si penjual memberikan Abu Nawas sebuah jeruk yang bulat dan oranye, lalu sebuah nanas yang lonjong dan bersisik. "Ini 2 dari 7. Kau masih butuh 5 lagi." Hari kedua, ke hutan dan kebun. Keesokan harinya, Abu Nawas pergi ke kebun-kebun dan hutan di sekitar kota. Ia menemukan sebuah semangka besar berwarna hijau dengan bentuk oval. Lalu ia mengambil sebuah manggis yang ungu dan bulat kecil. Dengan 4 buah di tangannya, ia semakin yakin bahwa tantangan ini bisa diselesaikan. Hari ketiga, mencari buah langka.
Abu Nawas tahu bahwa ia perlu buah yang lebih unik untuk memenuhi syarat 7 warna dan bentuk berbeda. Ia pergi ke seorang sahabatnya yang seorang pedagang rempah dan buah langka. "Apakah kau punya buah yang berbeda dari yang sudah aku kumpulkan?" tanya Abu Nawas. Pedagang itu berpikir lalu menyerahkan sebuah belimbing yang berbentuk bintang dan berwarna kuning. Ia juga memberikan sebuah anggur hitam kecil. "Sekarang kau punya 6, katanya. Hari keempat, menyiasati kekurangan. Abu Nawas hanya membutuhkan 1 buah lagi, tetapi ia ingin sesuatu yang benar-benar berbeda. Ia melihat sebuah kelapa dan berpikir, meskipun kulitnya coklat dan berbentuk bulat besar, isinya putih. Ia memutuskan untuk membawanya sebagai buah ke-7. Hari kelima, menghadapi menteri yang licik. Setelah mendapatkan 7 buah yang berbeda, Abu Nawas membawa semuanya ke istana. Raja dan para menteri telah berkumpul, siap melihat apakah ia bisa menyelesaikan tantangan ini. "Baginda, sesuai dengan perintahmu, aku telah membawakan 7 buah dengan 7 warna dan bentuk yang berbeda," kata Abu Nawas sambil meletakkan buah-buah tersebut di atas meja. Para menteri melihat buah-buah tersebut: jeruk, oranye dan bulat, nanas, kuning kecoklatan dan lonjong, semangka, hijau dan oval, manggis, ungu dan kecil bulat, belimbing, kuning dan berbentuk bintang, anggur hitam, kecil dan bulat, dan kelapa, coklat dan besar. Menteri yang memberikan tantangan itu tidak puas dan mencoba mencari celah. "Wahai Raja, meskipun Abu Nawas telah membawa 7 buah, apakah benar bahwa semuanya sesuai dengan perintah? Bukankah kelapa lebih cocok disebut sebagai biji daripada buah?" Abu Nawas tersenyum. "Wahai menteri, jika kau mempertanyakan apakah kelapa adalah buah, maka aku akan mengajukan sebuah pertanyaan sederhana. Jika kau menanam bijinya, apakah akan tumbuh menjadi pohon kelapa?" Menteri itu terdiam. Semua orang tahu bahwa kelapa memang buah karena mengandung biji yang bisa tumbuh menjadi pohon. Raja tertawa terbahak-bahak. "Abu Nawas, sekali lagi kau berhasil mengalahkan jebakan. Aku kagum padamu." Hari ke-6 dan ke-7, perayaan kemenangan. Sebagai penghargaan atas kecerdasannya, Raja memberikan hadiah kepada Abu Nawas. Penduduk kota juga merayakan keberhasilan ini sebagai bukti bahwa kebijaksanaan dan kecerdikan selalu menang atas kelicikan. Abu Nawas kembali ke rumahnya dengan hati gembira, mengetahui bahwa ia telah mengalahkan tantangan sulit lainnya dengan kecerdikan dan pemikirannya yang tajam. Sejak hari itu, tak ada lagi yang berani menantangnya dengan jebakan aneh, karena mereka tahu bahwa ia selalu memiliki jalan keluar dari segala masalah.